Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 101. Aku ingin bertemu denganmu lagi. Di Pesona Langkawi, Tamara berjalan penuh kekecewaan ke dalam kamar. Sepertinya dia baru saja menangis. Jejak air mata terlihat di sudut matanya yang menawan. Ternyata kau sudah menikah dalam 3 tahun ini. Senyum getir terlihat di wajah Tamara. 3 tahun. Dia telah mencari pria itu selama 3 tahun. Dalam rentang 3 tahun itu, dia telah merekrut ratusan peretas untuk menelusuri setiap situs web di internet dan mencari setiap informasi tentang Lintang Fed. Dia bahkan akan pergi ke suatu tempat, tak peduli seberapa jauh itu untuk memastikan informasi itu sendiri setiap kali dia menemukan petunjuk tentang Lintang. Dalam 3 tahun, dia telah mengadakan lebih dari 72 konser di seluruh dunia, yang menjadi pencapaian terbesar bagi Tamara, diva terlaris di Asia, dalam karir superstarnya. Namun, orang-orang tak tahu bahwa tujuan utama dari setiap konsernya untuk menemukan pria itu. Untuk menemukan pria itu, dia pergi ke berbagai tempat, termasuk daratan Afrika yang jauh, kutub utara yang beku, dan hutan hujan Amerika yang berbahaya. Tamara akan memastikan setiap informasi tentang pria itu sendiri. Namun, dia tak pernah berpikir, bahkan dalam mimpinya, pria itu akan menetap di Indonesia dan pada akhirnya menjadi menantu yang tinggal di sebuah keluarga kecil. Sudah 3 tahun apa kau masih ingat gadis kecil yang kau selamatkan di Laut Karibia? Tamara melirik ke seberang kamar. Sketsa punggung seorang pria menghiasi dinding kamar itu, yang sebenarnya merupakan Lintang. 3 tahun lalu, Tamara masih menjadi simpanan muda dari salah satu keluarga terkaya di dunia. Meskipun dia sangat berbakat dalam musik, dia sangat nakal dan tak suka belajar. Bahkan ia pergi ke luar negeri dengan sahabatnya ketika orang tuanya tidak ada. Sayangnya, tak ada yang menyangka kapal pesiar yang mereka tumpangi dirampok oleh sekelompok perompak saat melewati Laut Karibia. Perompak itu begitu kejam dan jahat sehingga mereka membantai setiap pria di kapal itu sebelum membawa semua uang dan wanita ke pulau bajak laut. Kejadian itu merupakan hal tersuram dan paling menakutkan yang pernah dialami Tamara sepanjang hidupnya. Dia menyaksikan satu persatu para gadis itu diperkosa dan disiksa sampai mati oleh para perompak di hadapannya. Dia bahkan melihat sahabatnya dibunuh dengan parang secara brutal oleh perompak itu. Dia terdorong ke jurang keputusasaan ketika gilirannya untuk diperkosa dan disiksa oleh perompak berikutnya. Dia siap untuk bunuh diri untuk menjaga kesuciannya. Pada saat itu, seorang pria seperti dewa muncul di hadapannya. Pria itu adalah Lintang. Para perompak itu menjerit dan berteriak, seolah-olah mereka telah melihat iblis. Mereka berlutut di tanah dan memohon Lintang untuk memohon ampun ketika mereka melihatnya muncul secara tiba-tiba. Namun, ketika Lintang mengucapkan kata mati tanpa emosi, seluruh perompak di pulau itu tak punya pilihan selain melawan Lintang untuk menyelamatkan diri. Mereka mengangkat parang mereka dan menyerang Lintang dengan ganas. Tampak seperti sekelompok orang gila yang mencoba melarikan diri dari kematian. Ratusan perompak itu terpojok dan menyerang Lintang sendirian. Namun, Tamara menyaksikan adegan paling berdarah itu dengan matanya sendiri. Adegan yang tak akan pernah dia lupakan sepanjang hidupnya. Jazz, jazz, jazz. Seperti orang yang dirasuki iblis, Lintang melawan para perompak itu tanpa rasa takut. Setiap tebasan, kepala perompak itu terlempar ke udara. Satu persatu, Lintang memenggal kepala para perompak seolah-olah sedang memotong semangka. Dia menghempaskan kepala mereka terbang ke udara dan berhamburan di sekitar tempat itu saat kepala-kepala itu berjatuhan ke tanah. Dalam waktu setengah jam, seluruh pulau bajak laut itu sepenuhnya tertutup mayat dan darah, yang tampak seperti rumah jagal berdarah. Pria itu merupakan tukang jagal yang menakutkan dari neraka. Namun, Tamara tak merasakan sedikit pun ketakutan dan teror. Sebaliknya, ia merasa sangat senang dan gembira karena ia terselamatkan. Dialah salah satu dari ratusan gadis yang diselamatkan oleh Lintang. Ketika gadis-gadis itu dikirim dengan kapal pesiar oleh Lintang, Tamara tidak pergi. Dia menangis ketika berusaha mati-matian untuk mengubur tubuh sahabatnya. Selain tumpukan mayat bajak laut yang berhamburan di sekitar pulau,
Dia satu-satunya yang tersisa di Pulau Bajak Laut bersama dengan pria yang seperti iblis pada waktu itu. Halo, saya Tamara. Tamara memperkenalkan dirinya kepada Lintang saat dia melihat yang terakhir kalinya seperti dia sedang melihat idolanya. Lintang menyapanya dengan senyum tipis. Hai, gadis kecil. Saya Lintang. Senyum Lintang begitu hangat dan cerah sehingga hampir tak mungkin bagi Tamara untuk berpikir bahwa pria itu benar-benar membantai seluruh perompak di pulau itu beberapa saat yang lalu. Tamara kemudian berteman dengan Lintang. Setelah Lintang tahu kalau Tamara sedang belajar musik, Lintang memberinya buku yang penuh dengan not musik. Saya harus pergi. Bawalah buku ini sebagai hadiahku untukmu sebelum kita berpisah. Lintang memberikan not musik itu kepada Tamara sebelum dia pergi. Not musik itu terdiri dari berbagai lagu dan melodi yang ditulis oleh Lintang selama waktu senggangnya. Saat itu, Tamara tak tahu nilai sebenarnya dari not musik, tetapi dia tercengang dengan pemandangan luar biasa di luar pulau. Dia terkejut melihat armada kapal seukuran kapal perang berlabuh di pelabuhan Pulau Bajak Laut itu. Seluruh kapal perang itu berwarna merah darah dan aura yang mencengangkan terpancar dari kapal itu. Seolah-olah kapal-kapal itu merupakan kapal kematian. Selain itu, terdapat sebuah bendera yang berkibar di udara dari tiang bendera di masing-masing kapal perang besar itu. Setiap bendera bertuliskan neraka merah di atasnya. Di atas masing-masing kapal, terdapat lebih dari ratusan pria yang gagah berani berdiri di sana. Para pria itu berotot dan menunjukkan ekspresi tekad yang tak kenal takut di wajah mereka. Lebih dari ribuan orang dari tentara itu menampakkan aura tak terkalahkan kepada semua orang yang melihat mereka. Mereka tampak garang seakan-akan mereka tak bisa dikalahkan dengan mudah dan tak tertandingi oleh musuh manapun di dunia. Terutama ketika Lintang muncul di pelabuhan. Tamara menyaksikan dengan bingung ketika seluruh pasukan yang terdiri dari ribuan pria yang sangat kuat itu menyambut Lintang, membungkuk dengan sopan. Dia mendengar mereka semua melantunkan dengan penuh semangat. Raja, Raja, Raja. Tamara masih bisa merasakan kegembiraan dan sensasi luar biasa yang memenuhi tubuhnya setiap kali dia mengingat suatu adegan yang terjadi hari itu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Lintang merupakan idola sejati di mata ribuan pria kuat dari neraka merah. Tak diragukan lagi. Dia begitu kuat dan mengagumkan di mata mereka. Memimpin ratusan kapal perang neraka merah, Lintang pergi dengan cepat. Sebelum dia pergi, dia telah mengatur sebuah kapal perang dari neraka merah untuk mengirim dan mengawal Tamara ke pelabuhan terdekat di negara Samudera. Tamara masih ingat kedatangan kapal perang dari neraka merah itu di pelabuhan negara Samudera, yang menyebabkan penduduk di sekitar pelabuhan gempar. Mereka berlutut di tanah dan berdoa dengan tulus kepada kapal perang neraka merah, seolah-olah kapal itu merupakan penjaga mereka. Pada akhirnya, Tamara berhasil kembali ke Indonesia dari negara Samudera. Mengikuti pengaturan keluarganya, dia pergi ke sebuah perguruan tinggi musik. Namun, dia tak bisa melupakan Lintang sejak ia bertemu dengannya, memikirkannya setiap hari. Meskipun pria itu muncul dalam hidupnya hanya selama beberapa jam, penampilannya benar-benar mengubah seluruh hidupnya. Tamara belajar musik dengan giat dan tekun mempelajari not musik yang diberikan Lintang padanya. Namun, dia memperhatikan bahwa seluruh not piano dan lagu-lagu dalam buku musik klasik itu sangat disukai oleh banyak orang dan mereka cukup terkejut dengan itu. Suatu hari, dia menyanyikan sebuah lagu dari salah satu not musik di ruang musik yang kosong. Tanpa sepengetahuannya, nyanyiannya direkam oleh teman sekolahnya dan videonya terposting di internet. Tiba-tiba, dia menjadi viral dan terkenal karena video itu. Selain itu, lagu yang ia nyanyikan hari itu dihargai oleh seorang tokoh terkemuka di industri musik sebagai salah satu lagu terindah di dunia. Dari sanalah, karir superstarnya dimulai. Dapat dikatakan bahwa seluruh mahakarya terkenal Tamara merupakan lagu-lagu dari buku musik Lintang. Lintang adalah orang yang menyelamatkan hidupnya, dan juga orang yang membuat Tamara berutang kesuksesan padanya. Aku mau pergi ke kota Jakarta. Aku mau bertemu denganmu lagi. Tamara menatap potret punggung Lintang. Dia tak bisa menenangkan diri dari seluruh kegembiraan dan kecemasan yang ia rasakan saat akan bertemu dengan pria yang dia cintai.